Ya, silakan. Hai Anas, boleh Bapak minta waktunya sebentar? Oh iya Pak, boleh sekali Pak. Oke, terima kasih Anas. Iya Pak. Anas, hari ini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Memangnya ada apa Pak? Oh, syukurlah. Kebetulan tadi pada saat kita lagi pembelajaran dan dalam kelompok diskusi, Bapak perhatikan Anas sepertinya kurang begitu aktif. Kemudian Anas lebih memilih untuk belajar mandiri dan tidak mau bergabung dengan teman-teman dalam satu kelompok. Apakah boleh Bapak tahu kendala apa yang Anas hadapi? Oh iya boleh Pak. Tadi saya kurang semangat Pak waktu proses diskusi karena Pak membagikan saya dalam kelompok yang bersamaan dengan teman-teman yang nakal. Bapak tahu kan si Steph itu kan dia orangnya usil sehingga saya tidak bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran Pak. Oh, jadi karena si Steph yang usil sehingga membuat Anas kurang konsentrasi dan tidak bersemangat. Apakah hanya itu kendalanya atau ada hal lain lagi? Ada Pak. Si Nur, dia anaknya sombong Pak. Masa kami semua harus mendengarkan dia Pak. Kami juga kan pengen untuk mengeluarkan pendapat kami Pak. Oh, jadi dengan si Nur ya, mungkin si Nur terlalu mendominasi jalannya proses diskusi kelompoknya Anas. Apakah ada hal yang buat Anas bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut? Hal apa yang bisa dilakukan? Saya mau pindah kelompok saja Pak. Saya tidak mau satu kelompok sama Steph dan Nur Pak. Jadi anak berkeinginan untuk pindah kelompok. Bapak bisa memberikan masukan? Boleh Pak. Oke, baik. Anas, kebetulan tadi Bapak sudah menyimak alasan kenapa Anas dalam proses pembelajaran tadi kurang aktif, kemudian akhirnya memilih untuk belajar mandiri dan juga mengemukakan alasan bahwa itu semua karena Steph dan juga Nur. Mungkin Bapak boleh tahu apakah si Steph dan si Nur itu bukan temannya Anas? Tidak Pak, mereka adalah teman saya Pak. Mereka temannya Anas juga. Kalau mereka temannya Anas, apakah ada hal-hal baik yang mungkin bersama Anas dari si Steph dan si Nur lakukan terhadap Anas? Iya, ada Pak. Kalau Steph, walaupun dia orangnya suka usil, tapi dia peduli. Seperti saat saya diganggu oleh kakak kelas, Steph langsung sigap membela saya. Dan kalau Nur, dia juga baik orangnya. Dia adalah salah satu teman saya ketika pulang sekolah karena rumah kami berdekatan. Dan dia agak bawel juga orangnya, Pak. Oh, jadi seperti itu. Dengan kebaikan dari si Nur dan juga kepedulian dari Steph seperti yang Anas ceritakan tadi, apakah itu membuat Anas harus pindah kelompok? Saya rasa tidak seperti itu juga, Pak. Oh ya, kalau begitu mungkin ada hal lain atau strategi apa yang mungkin Anas bisa siapkan untuk menghadapi masalah yang Anas rasakan? Begini Pak, saya mau sekelompok bersama lagi dengan Steph dan Nur Pak. Mungkin saya juga terlalu baperan Pak. Saya juga akan coba menenangkan Steph saat dia usil dan menghargai ketika Nur berbicara, serta meminta Nur juga untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara, mengemukakan pendapat Pak. Oh ya, jadi begitu Anas. Itu sangat bagus ya Anas.
Mungkin dalam rencana itu ada langkah-langkah awal mungkin yang bisa Anas tempuh sebelum melakukan proses pembelajaran kembali dan berkelompok bersama Steph dan Nur. Ada Pak, jadi saya merencanakan ketika pulang sekolah, saya akan menyampaikan kepada Nur untuk memberikan kesempatan untuk anggota kelompok berbicara, dan sebelum memulai berdiskusi, kami akan menyepakati keyakinan kelompok terlebih dahulu, seperti menghargai orang lain, berbicara yang sopan dan santun, juga menghargai waktu. Mungkin itu saja Pak, langkah yang pertama yang dapat saya tempuh Pak. Oke, bagus sekali Anas. Bapak sangat mengapresiasi rencana dan juga langkah-langkah yang akan Anas tempuh agar Anas bisa bergabung bersama dalam proses diskusi dengan Steph dan juga Nur. Dari hasil komunikasi kita hari ini, mungkin bagaimana perasaan dari Anas sekarang? Saya sudah lega Pak dan mulai bersemangat kembali lagi Pak. Oh ya, syukurlah. Baik Anas, semoga sukses untuk rencana dan langkah-langkahnya. Dan jangan lupa untuk bahagia selalu ya Anas. Siap Pak, terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Oke, sampai Anas. Mantap. Terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Pak Anas. Mungkin minta masukan, kritik, saran yang membangun dari Ibu Yasinta sebagai observer atau pemantau. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat malam untuk Pak Irno dengan Ibu Anas. Dari yang tadi sudah dilakukan, coachingnya itu sangat luar biasa. Dalam artian antara Pak Irno dan Ibu Anas, antara coach dan coachinya sudah ada komunikasi dua arah. Kemudian juga sudah ada respon yang baik dari coach untuk mau membantu coachi bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Untuk alur Tirta tersendiri, dari tujuan sudah ada penetapan tujuan dari awal, apa yang ingin dicapai sudah terlihat. Kemudian yang kedua, sudah ada identifikasi terhadap masalahnya. Yang ketiga, terkait rencana apa yang akan dilakukan pun sudah ada. Jadi coach sudah membantu, sudah menstimulus coachi sehingga bisa membuat rencana untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian di bagian tanggung jawab tadi juga sudah nampak bagaimana coach memotivasi atau mendorong coachinya untuk bisa mewujud nyatakan atau menindaklanjuti rencana yang telah dibuat. Secara umum, secara garis besar sangat luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Pak Irno dan Ibu Anas. Hanya itu dari saya, terima kasih.